Salam jumpa kembali dalam YouTube Klasis Timur Tengah Utara dalam program renungan Suara dari Jurang yang Dalam. Bersama saya, Angeliane Trinitania Menobire, mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Artawacana Kupang, yang saat ini sedang melakukan praktek studi kerja lapangan di Gemit Immanuel Kepha Menano. Kita ada dalam perenungan hari ini dengan tema beri diri untuk diproses Tuhan dengan dasar firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa manis dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan perkenankan terjadi dalam hidup kami hingga dengan detik saat ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang masih kami rasakan Tuhan. Saat ini kami akan membaca serta merenungkan sedikit daripada bagian firman-Mu Tuhan. Mari Engkau memberkati akan firman yang kami baca dan kami renungkan, agar boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan kami dapat melakukan itu semua. Ampuni kami yang berdosa Tuhan. Ini doa, ini sembahyang kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Firman kita terambil dari kitab Yeremia pasal 18, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12 di bawah perikop pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Ayatnya yang pertama, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang satu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Baik, Shalom Bapak Mama, Saudara-saudari yang terkasih. Saat ini kita telah memasuki minggu kedua dalam bulan pendidikan. Dan saat ini kita dituntun dengan tema beri diri untuk diproses Tuhan. Saat kita berbicara tentang proses, maka hal yang muncul dalam benak kita ialah tidak mudah. Dan kita tidak dapat menolak fakta bahwa tidak ada proses yang dilalui dengan mulus-mulus saja. Bahkan proses yang terlihat instan sekalipun memiliki langkah-langkahnya, meskipun lebih terkesan cepat dan mudah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata proses sendiri memiliki beberapa makna. Yang pertama, proses merupakan runtutan, perubahan, atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu. Yang kedua,
Proses merupakan tindakan, pembuatan, pengolahan yang menghasilkan sesuatu. Dengan demikian, kita memahami bahwa tidak ada sesuatu yang berhasil tanpa proses. Karena segala sesuatu butuh proses, dan proses ada pada segala sesuatu. Dalam bacaan kita saat ini, Tuhan menyuruh Yeremia untuk pergi dan belajar dari pekerjaan tukang periuk. Yeremia sendiri merupakan seorang nabi yang dibangkitkan Tuhan bagi bangsa Israel. Awalnya Yeremia menolak akan panggilan Tuhan karena ia berpikir bahwa ia masih terlalu muda dan ia tidak pandai berbicara. Namun pada akhirnya, Yeremia menerima panggilan Tuhan karena Allah sendiri berjanji akan menyertai dia. Sambil melihat proses pekerjaan tukang periuk, Yeremia juga perlu mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Belajar yang dilakukan Yeremia ialah melihat proses dan mendengarkan perkataan Tuhan. Ada satu hal penting dari pelajaran pekerjaan tukang periuk yang perlu diperhatikan, yaitu apabila bejana yang sedang dibuatnya itu dari tanah liat rusak, maka tukang periuk itu akan menghancurkannya kembali menjadi tanah liat dan mengerjakannya ulang menjadi bejana lain menurut apa yang dipandangnya baik dan apa yang dipandangnya indah. Mengulang merupakan proses dari pekerjaan tukang periuk jika bentuk awal itu tidak baik, sebagaimana yang diharapkan dan direncanakannya. Melalui pelajaran dari tukang periuk, terdapat beberapa prinsip Allah dalam hidup umatnya. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian juga bangsa Israel di tangan Tuhan. Dan prinsip awal itu ialah yang pertama, penyerahan diri kepada Allah yang menentukan segala sesuatu tentang kehidupan kita. Yang kedua, jika kita kurang bersungguh-sungguh dalam memberi diri kepada Allah, maka hal itu dapat menghalangi maksud Allah yang semula dalam hidup kita. Dan yang terakhir, kita harus sadar bahwa Allah berhak mengubah rencananya dalam kehidupan kita. Saat Allah merencanakan kebaikan dan berkat bagi kita, tetapi kita memberontak terhadapnya, maka Ia akan membentuk kita menjadi periuk yang siap dibinasakan. Namun, jika kita bertobat, maka Allah akan kembali membentuk kita menjadi perabot yang lain yang mendatangkan kehormatan dan berkat. Jika kita menyimak pelajaran dari tukang periuk tentang proses terbentuknya sebuah periuk, maka proses itu berlangsung terus-menerus. Proses itu berlangsung secara berulang kali, di mana dikerjakan oleh penjunan dengan serius, dengan butuh ketelitian yang tinggi, dan yang paling penting ialah kesabaran untuk menghasilkan hasil yang baik. Kalau mau bilang berproses, maka tidak semua orang punya waktu dan kesempatan yang sama. Namun, memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk berhasil. Banyak hal dalam proses yang akan menempa kita dengan keras untuk agar kita menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Meskipun dalam proses itu akan diiringi dengan banyak air mata, akan mendatangkan pengorbanan yang begitu besar, namun proses itu akan membuahkan hasil yang baik. Orang yang menangis dalam proses bukan berarti dia sedang mengeluh. Justru ia sedang berserah sepenuhnya kepada Tuhan, agar Tuhan menguatkan hatinya, agar ia dapat melewati proses itu. Jangan pernah menghakimi orang yang sedang menangis dalam proses, karena itu proses miliknya. Ia yang merasakan perjalanan dari proses yang begitu sulit, dan kita tidak merasakan proses itu sama sekali. Dalam perayaan bulan pendidikan Gemit saat ini, kita diperhadapkan dengan tantangan pendidikan dan pengajaran yang serba instan,
yakni cepat, mudah, dan juga murah. Pada akhirnya, ini membuat orang enggan untuk lebih bersungguh-sungguh belajar, lebih bersungguh-sungguh berusaha untuk meningkatkan kualitas diri, untuk meningkatkan pemikiran, untuk meningkatkan tenaga yang membawanya menuju pada kedewasaan iman. Sehingga pesan firman Tuhan pada saat ini ada dua. Yang pertama, tidak ada proses instan yang dari Tuhan. Tidak ada proses instan yang dari Tuhan. Kita tidak dapat memungkiri bahwa kita hidup di generasi yang saat ini serba ada. Kita hidup di generasi yang saat ini serba instan. Kita sudah bertumbuh pada masa yang sangat memudahkan kita dalam segala hal, sehingga kita merasa lebih nyaman dan enggan untuk keluar dari rasa yang serba cepat itu. Untuk itu, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup pada masa ini, kita harus menanamkan dengan baik bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang senang dengan proses. Tuhan kita tidak senang dengan sesuatu yang instan. Karena sesuatu yang instan itu tidak akan bertahan lama dan hanya akan mendatangkan kekecewaan bagi kita. Pesan yang kedua dan yang terakhir, berserah dalam proses bersama Tuhan. Kita diibaratkan tanah liat dan Tuhan adalah penjunannya. Dan sebagai tanah liat, kita tidak memiliki kuasa apapun atas diri kita. Tanah liat tidak pernah meminta pembuatnya untuk mengikuti apa yang dia inginkan, untuk membentuk dia sesuai dengan apa yang ia mau. Justru si pembuatlah yang mengerti dan mengenal jenis tanah liat dan bentuk seperti apa yang bisa ia lakukan. Dengan demikian, biarkan Tuhan sebagai penjunan yang membentuk kita dalam prosesnya. Tugas kita hanya berserah karena Tuhan tidak pernah salah membentuk kita. Sekalipun prosesnya terkadang sulit, sekalipun prosesnya terkadang sangat berat untuk kita rasakan, proses yang diberikan terkadang sangat lama untuk kita tunggu dan kita lalui, namun jangan membuat itu justru membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan membuat kita merasa bahwa proses kita jauh lebih lama daripada proses orang lain. Karena itu hanya akan membuat kita terkurung dalam pemahaman yang mengecilkan diri kita sendiri. Berproses bersama Tuhan itu sulit. Namun berproses tanpa Tuhan jauh lebih sulit. Untuk itu, marilah kita memberikan diri kita sepenuhnya untuk diproses Tuhan dan mengimani bahwa ketika kita berproses bersama Tuhan, tidak akan ada yang dapat mengecewakan hasil yang kita terima. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.